pantai yang bagus gitu ya, habis sampai kurun waktu tertentu gitu, katakan cuma sampai 2045 katakanlah selesai dan pantainya nanti udah nggak ada, udah nggak berlanjut. Bincang Pejalan, bincangnya para pejalan, pelana, etika, dan cerita. Oke kawan jalan, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi yang akan dijawab oleh Bang Reper adalah apa sih makna dari pariwisata berkelanjutan, Bang? Tapi sebelumnya seruput dulu nih kopi. Oh, seruput dulu. Oke. Beneran. Aduh, enak nih kopi ya. Asik ya? Rasanya beda tapi ya. Beda ya? Rasanya kayak tawar gitu ya? Kayak kopi tapi rasanya tawar. Nah, Bang, lu bisa jelasin nggak buat kawan jalan, apa sih sebenarnya makna dari pariwisata berkelanjutan itu tuh, Bang? Oke, kan ada dua suku kata tuh ya, pariwisata dan berkelanjutan. Kalau kami di Aturin sih menganggap pariwisata itu sebagai sumber daya alam juga. Jadi bukan hanya minyak, gas, batu bara, atau mineral-mineral logam lainnya gitu ya, sebagai sumber daya alam. Tapi pariwisata juga. Tapi pariwisatanya nih yang bisa kita nikmatin nggak, tapi tanpa harus kita kurangin gitu loh. Kalau kita eksplorasi migas itu kan sumber daya alam yang kita kurangin sesuatu tapi kita nikmatin kan. Nah kalau pariwisata kita nikmatin pemandangannya, tapi kita nggak ngurangin sesuatu sih di situ. Nah makanya kenapa perlu berkelanjutan? Karena udah jadi sumber daya alam, makanya dia perlu berkelanjutan juga. Jadi supaya tetap kan sebenarnya yang nikmatin bukan hanya kita juga kan, tapi ya istilahnya anak cucu generasi kita selanjutnya lah ya. Generasi selanjutnya bisa jadi anak cucu kita. Betul. Gitu kan ya. Jadi jangan sampai pantai atau orang lain gitu kan ya. Betul. Yeah. Pantai yang bagus gitu ya, habis sampai kurun waktu tertentu gitu. Katakan cuma sampai 2045 katakanlah selesai dan pantainya nanti udah nggak ada, udah nggak berlanjut. Karena ada destinasi yang kayak gitu, Bang. Ada banyak sekali. Banyak banget, banyak banget. Entah itu apa zaman viral gitu ya, ketika orang posting satu tempat yang kira-kira ini potensi gitu ya, lalu dia bilang di mana tuh? Oh di sini nih. Lalu orang berbondong-bondong ke sana gitu kan, akhirnya ya tempat itu tidak punya jangka waktu yang lama gitu untuk dinikmatin oleh orang lain. Orang gitu lain, kan. bener. Oke, jadi berarti pariwisata itu pariwisata berkelanjutan sebenarnya pariwisata yang memang bisa berlanjut kan ya, yang untuk generasi berikutnya. Ya tadi karena sudah jadi sumber daya alam sebenarnya buat di kita lah gitu. Bagi di Indonesia ya. Iya. Nah, kalau tadi lo bilang tadi sumber daya alam, terus bagaimana menjadikan tempat tersebut itu tidak rusak ya, bisa dinikmatin oleh bukan hanya kita gitu, tapi orang lain atau mungkin ya tadi generasi selanjutnya anak cucu kita gitu. Apa sih aspek-aspek yang perlu diperhatikan gitu, Bang, dalam berkelanjutan itu tuh? Iya, sebenarnya bagaimana memperhatikannya tuh kita mikirin kualitas sih sebenarnya kan. Kita mesti menjaga kualitasnya. Dalam menjaga kualitas tentu harus ada orang tuh yang jadi quality control lah. Quality controlnya. Jadi jangan sampai sebenarnya kalau kita lihat di destinasi wisata atau daya tarik wisata kan perlu ada 4A lah ya sekarang, ada atraksi, amenitas, aksesibilitas, sama ancillary atau organisasinya seperti apa. Nah itu 4A ini yang harus dipegang teguh nih sama sebuah pengelola destinasi wisata atau daya tarik wisata. Nah itu yang harus dijaga baik, dan bagaimana caranya salah satunya yaitu kalau memang misalkan ini tempat gitu ya, 4A-nya udah berjalan dengan baik, tapi musuh utamanya pasti nanti akan itu kuantitas tuh. Bagaimana orang-orang akan ramai datang, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Nah, baiknya memang diterapin beberapa hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan, syarat dan ketentuan, peraturan, do and don'ts-nya juga perlu dipertegas lagi. Jadi jangan sampai karena banyaknya orang yang datang mikirnya kayak uang cepat gitu kan balik lagi masalahnya utamanya di situ tuh. Tapi ada banyak lokasi di Indonesia yang memang dia batasin lokasinya yang dengan yang datang cuma 100 orang sehari, kemudian tapi pendapatan asli desanya gitu ya, atau pendapatannya dia, profitnya itu jauh lebih banyak gitu. Contoh Desa Wisata Ngelanggeran, kemudian CMC 3 Warna di Kabupaten Malang ya kalau nggak salah, itu juga dia batasin yang datang, tapi ternyata pendapatannya jauh lebih banyak ketimbang dia cuma 1.000 orang. 1.000 orang dia datengin tapi akhirnya dapat sampah atau ini. Jadi itu sih paling yang harus dijaga, tetap 4A-nya lah ya. 4A. Tapi jadi kalau gitu kalau ngomongin pariwisata berkelanjutan dan tadi bagaimana menjaga sebuah tempat itu agar terjaga keasriannya atau kelestariannya gitu ya. Itu sebenarnya kalau menurut lo tuh menjadi tanggung jawabnya siapa tuh, Bang?
Kita semua sih ya. Kita semua. Bukan hanya yang ya kita semua maksudnya yang pengelola pasti karena dia yang jaga dan mereka dapat keuntungan dari situ. Sorry kalau gue potong, kita semua itu dalam artian tuh persentasenya sama besar atau ada presentasi sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah siapa gitu kan ya? Sama besar lah ya, paling besar. sama besar. Jadi bukan hanya pengelolanya, tapi orang yang mengunjungi tempatnya juga punya kewajiban dari mereka harus menjaga tempat itu gitu. Nah, apa yang lu sampaikan atau mungkin ya kan berarti kan lokalnya juga perlu ya mereka untuk karena kan biasanya nih kalau gua nih ya Bang biasanya lokal sendiri itu mereka nggak sadar kalau tempat mereka itu potensi ya bagus gitu ya orang luar yang datang ke sana melihat tuh kan wah tempat lo ini keren banget nih gitu ya. Nah gimana cara lu untuk mengajak mereka atau memberitahu mereka bahwa tempat lo ini nih menarik, tempat lo ini potensi gitu tapi apa yang mulai dari mana tuh untuk bisa mengajak mereka memperkenalkan terus mengajak orang datang tapi tetap menjaga keasrian tempat tersebut tuh gitu. Iya, jadi yang paling gampang sebenarnya kita kalau aturin biasanya kita ngelihat tempatnya ini kan lebih gampang melukis di kanvas yang masih putih gitu kan Bang, dibandingkan yang udah ada warna-warna lainnya. Jadi kita lihat kalau memang misalkan di tempatnya baru, potensinya yang paling kita inikan adalah sebenarnya sebenarnya kasih mereka contoh sih dan bikin iri sih ya sebenarnya sama tempat lain gitu. Ini mereka bisa, tapi balik lagi, yang penting tuh mereka bisa ngerasain sih manfaatnya. Jadi jangan sampai kita nyuruh orang buat datang ke tempat dia atau dia ini dong bikin jadi tempat wisata, tapi kita nggak punya effort apa-apa, makanya kita bantu dari sisi pemasaran dan lain-lainnya, kita bantu kenalin tempatnya dia itu. Dan kemudian yang paling penting dia dapat manfaatnya aja. Nah, dan manfaatnya apa? Ya udah ada kunjungan wisatawan datang, dia bisa dapat pendapatan dari situ. Dan bukan hanya itu, jadi yang tadinya dilihat tebing cuma biasa tebing, tapi ketika orang datang ke sana ngelihat tebingnya, kemudian dia belanja, si wisatawannya tuh belanja beli air mineral, kemudian beli makanan, pakai sewa ojeknya, kemudian jadi rupiah kan ya, jadi duit di situ kan ya, dan mereka dapat manfaatnya. Di situ mereka bakal ngejaga tebingnya kan. Oh, gue jaga nih tebing gue karena dapetin uang di situ. Jadi caranya ngeyakinin mereka adalah ini tempat kalian nih yang kalian biasa lihat cuma biasa-biasa aja, hanya sebuah tebing, hanya sebuah pantai. Menurut orang lain enggak, dan mereka mau ngeluarin uang untuk ngelihat tebing kalian, pantai kalian. Gitu. Oke, kawan jalan menarik. Biasa aja sebenarnya. Iya. Jadi kalau tadi menurut Reza Permadi soal pariwisata berkelanjutan itu adalah itu menjadi tanggung jawab kita semua ya. Dan tidak ada mana yang lebih berat ya. Itu semuanya itu mulai dari lokalnya dan orang pengunjungnya juga itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu untuk supaya tempat itu jadi tetap lestari. Nah, untuk selanjutnya yang akan gue tanyakan ke Reza Permadi adalah bagaimana sih mempopulerkan desa wisata lewat teknologi, dan jangan dijawab dulu. Susah lagi. Nyari jawaban dulu ya. Kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Terima kasih. Salam jalan kawan.